Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kelas atau objek ya. Nah, pada Python. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai array. Oke, kita buat dulu. Ini kita buat kelas.py. Nah, baik. Kita bahas yang pertama itu Python adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek, sudah jelas ya. Hampir semua yang ada di Python adalah objek dengan properti dan metodenya sendiri. Kelas seperti konstruktor objek atau kita bilang sesuatu yang bisa membuat objek. Nah, kita akan mencoba untuk membuat kelas di sini. Kita coba kelas yang memang nantinya bisa diimplementasikan. Contohnya ketika kita bilang ini kelas, nah kita declare kelasnya apa? Misalkan ini kelasnya PTN. Nah, kita bisa tentukan nama kelasnya sendiri. Isi di dalam kelasnya apa sih gitu ya. Ini X misalkan ya, sama dengan 3. Nah udah. Nah ini isi ini nantinya yang akan kita coba untuk di print. Nah printnya ya kita tinggal panggil. Kalau enggak langsung aja kita panggil, nanti printnya itu adalah PTN-nya. Nah, kalau printnya yang udah dipanggil adalah PTN, maka yang tercetak adalah 3-nya itu gitu. Ya, X sama dengan 3 gitu yang tercetak. Nah, ini kita coba print sama dengan di sini kita PTN-nya panggil ulang. Nah, ini kita sudah ketemu dengan PTN-nya. Lalu kita coba di running, maka kelas main.ptn. Oke. Kelas main.ptn. Nah, itu jawaban yang memang nanti akan tercetak. Oke. Kita sudah punya kelas main.ptn-nya. Lalu kita coba untuk membuat suatu hal yang objek. Nah, itu adalah kelas ya. Ini suatu kelasnya. Oke, kita buat objek. Nah, sekarang kita dapat menggunakan kelas bernama PTN tadi untuk membuat suatu objek. Nah, kita coba ya, apa sih yang memang bisa dibuatkan objeknya. Nah, kita masih menggunakan kelas yang tadi. Nah, tapi di sini kita akan buat objek. Objeknya misalkan N1 ataupun ya bisa kita bilang ini adalah N sama dengan, nah ini kita panggil nih kelasnya PTN, lalu tutup kurung seperti biasa. Nah, setelah itu kita akan panggil bukan PTN lagi, tapi N.X yang ada kita panggil di sini. Nah, setelah ini coba kita running apa yang terjadi. Nah, yang kepanggil adalah 3 gitu. Oke, berarti ya ini adalah objeknya. Ini adalah kelas, ini adalah objek. Kita print disatukan dengan objek tersebut. Oke, dengan kelas dan objek tersebut. Baik. Nah, itu adalah sebuah contoh dari objek. Oke. Nah, ya kita jelaskan tadi ada fungsi init di sini nih. Nah, itu contoh di atas adalah kelas dan objek. Ya, ini kelas dan objek dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, ini dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Ya benar juga sih ya, nggak terlalu berguna gitu dalam kehidupan nyata. Nah, untuk memahami arti kelas, kita harus memahami dari fungsi init bawaannya itu gitu ya. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init yang selalu menjalankan ketika kelas sedang dimulai. Nah, ini kita harus gunakan fungsi init ya. Nanti kita cetak nih fungsi apa sih yang harus digunakan ya, untuk menetapkan nilai suatu properti objek atau operasi lain yang perlu kita lakukan saat objek sedang dibuat. Nah, kita akan masuk ke dalam sebuah contoh
yang dimaksudkan dengan ini tadi. Nah, ini kita coba untuk kelasnya tetap ya dipertahankan kelas ini, namun kita coba mendefinisikan suatu div yang isinya adalah init. Nah, ini kita bisa call ya dengan initnya. Nah, nanti akan sama seperti ini ya, ada selebnya, tapi di sini kita isi sebagai kita initnya diketik aja ya. Nah, kita isi sebagai ada name nanti yang harus yang harus kita cetak itu adalah nama gitu ya, nama sama umur. Nah, ini nama, terus ada juga umur untuk objeknya sendiri. Nah, ini nama sama umur kita akan membuat atau kita akan cetak nanti. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita buat suatu panggilan, atau dari kita self-nya kita panggil. Nah, ini kalau self-nya udah kita panggil, kita namanya kita sesuaikan dengan yang sama dengan name ya, nama gitu ya di atas. Oke, maka dari itu self-nya sudah terdeklarasikan. Jadi kita panggil lagi, karena di sini masih ada garis putus-putus di bawahnya ya. Berarti kita panggil ini kita gunakan umur aja lah ya. Nah, ini kita gunakan umur, terus sama dengan di sini umur. Nah, ini kalau udah kayak gini, udah tinggal nanti kita akan panggil. Tapi di sini ya. Nah, ini n, kita panggil PTN-nya atau kelasnya, lalu kita masukkan ya namanya gitu, Rian misalkan seperti itu, atau ini dalam string ya. Nah, kita masukkan dalam string Rian. Di sini misalkan Rian umurnya berapa, misalkan ya 30 contohnya seperti itu. Nanti kita bisa print ya. Yang di print itu adalah n nama dan n umur. Kayak gitu ya. Nanti kita coba print. Di sini deklarasikan dulu n-nya, n titik dengan nama kita sandingkan. Lalu print kedua itu dengan n dengan umur. Seperti itu. Nah, nanti kita sudah bisa mencobanya. Kita clear dulu ini biar bersih. Nah, kita coba run. Nah, maka secara otomatis yang akan terpanggil kelas dan objek yang sudah terpanggil seperti itu. Nah, itu mudah ya untuk belajar seperti itu gitu kan, karena memang ini masih dalam dasar. Nah, kalau berbicara tentang objek, objek itu mempunyai suatu metode. Jadi objek juga dapat berisi metode gitu ya. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki dari objek. Nah, mari kita membuat suatu metode di kelas PTN nih. Nah, bagaimana kita biar bisa menjadikan suatu metode itu kita panggil. Oke. Nah, kita masih pergunakan ini, tapi ada beberapa yang memang kita hilangkan nantinya. Kita hilangkan, ini kita bisa hilangkan atau nggak usah dihilangkan juga nggak apa-apa, kita tambahkan di atasnya, yaitu mengenai definisi juga. Nah, definisi terus kita buat function ya. Functionnya itu ya bebas lah, kita namain function PTN biasanya JTW misalkan ya. Ini menjadi function. Nah, kita panggil apa yang menjadi kita panggil self-nya. Jadi isinya dari function itu ada declare-nya adalah self-nya itu. Seperti itu. Nanti kita akan bikin argumen di dalam function-nya itu, yaitu bikin kita print. Isinya adalah kita buat kata-kata hai nama saya gitu ya. Nama saya. Nah, ini kita buat kata-kata.
Ini nama saya seperti itu aja. Terus kita akan menambahkan ini ya dengan slab name-nya. Jadi ini kita panggil nama. Nah, itu udah langsung ya. Nanti nama, terus ketika kita membuat, nah ini udah ya, misalkan ini n-nya kita pertahankan, si n-nya kita pertahankan, tapi print-nya ini kita buat menjadi print si function atau print si JTW gitu ya. Nah, kalau atau nggak usah print JTW deh, kita coba yang ini dulu deh. Langsung disandingkan karena printnya kan udah ada di atas ya. Kita sandingkan dulu n.jtw itu ya. Terus ini jangan lupa dikurung kurawat tutup. Save. Kalau udah di save kita bisa running. Maka hai, nama saya Rian. Ya betul, karena yang dipanggil adalah save nama gitu kan. Nah, kalau misalkan kita print ya di sini ya, misalkan nama saya Rian, umur sekian gitu ya. Nah, itu kalau misalkan seperti itu ya tinggal kita ganti save-nya. Diganti dengan save yang umur. Nah, ini di sini. Ya kalau misalkan di sini diganti umur ya nanti keluarnya ya umur. Modelnya seperti itu nih, belum saya klik. Ya diganti sama umur. Oh, tapi kan kalau umur itu bukan ini ya, ini harus dikonvert dulu gitu ya. Jadi string ya, bukan integer. Jadinya str, kita coba jadinya string. Kalau misalkan string itu biasanya sih bisa, karena umurnya itu terbaca sebagai string ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita di convert ya hasilnya akan tercetak gitu ya dengan sendirinya seperti itu. Nah, tapi di sini ya seharusnya self. Nah, ini self dot nama aja gitu ya, karena yang ditanyakan adalah sebuah nama. Oke, baik. Nah, kita mempunyai suatu parameter sendiri. Parameter slab ini adalah parameter sendiri ya, yang bisa mereferensikan ke instan kelas saat ini gitu ya, dan digunakan untuk mengakses sebuah variabel milik kelas. Nah, itu tidak harus bernama slab sendiri gitu ya. Nah, kita juga dapat menyebutnya apapun yang ada yang kita suka ya, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dan fungsi apapun di kelas tersebut. Nah, misalkan ini ada sebuah contoh yang nantinya kita bisa gunakan my silk project sendiri atau slab sendiri gitu ya. Jadi ya ini kita akan buat sebagai objeknya nanti, pemanggilan objeknya sendiri gitu. Jadi si slab ini kita rubah, cuman ngerubahnya harus dari sini. Misalkan saya mau ngerubahnya ini adalah target gitu ya. Nah, ini maka di sini juga harus dirubah menjadi target gitu. Di sini juga harus dirubah jadi target. Nah, ini harus dirubah jadi target, maka ini juga harus dirubah jadi target ya. Target gitu ya. Ini maka harus dirubah jadi sebuah target ya. Ini target nama, tapi di sini kan, nah ini kan masih ada self ya. Nah, ini berarti target gitu ya. Nah, maka akan berubah isinya dengan sendiri. Oke. Nah, ini kita kalau misalkan kita running pun ya akan sama hasilnya gitu, karena memang self ini adalah kita bisa bikin sendiri. Yang penting dari atasnya itu sama, ketika nanti dipanggil ya harus sama gitu. Itu kita mengubah suatu properti pada objek sendiri gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita akan menghapus properti objek juga bisa ya. Kita akan menambah atau ngedelete ya properti objek juga itu bisa. Oke. Nah, itu adalah mengenai kelas dan objek pada Python. Nah, mungkin masih sederhana, teman. Ini sangat
sangat bermanfaat nantinya jika pada intermediate atau pengembangan yang lain. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kelas dan objek pada Python. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.